tidak cukup selama seminggu. Setiap Sabtu dan Minggu makan mie instan di kos-kosan. Itu bisa teman-teman tuliskan dalam bentuk cerpen ataupun dalam bentuk kisah. Nah, nanti pada saatnya tulisan-tulisan itu ketika teman-teman sudah satu buku penuh, itu ketika dibaca ulang akan bisa menjadi cerita. Nah, jadi saya membaca proses kreatif para sastrawan-sastrawan besar itu dimulai tidak langsung bisa menjadi besar seperti Pak Sapardi dengan Hujan atau pada suatu hari tidak langsung booming ya teman-teman. Semua punya prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman nanti bisa unduh di Ipusnas. Di sini banyak sekali karya sastra atau buku-buku yang bisa jadikan anutan atau bisa jadikan referensi untuk jadi menulis itu tips pertama itu teman-teman harus suka membaca dulu. Suka membaca buku, suka membaca karya sastra, suka apapun itu teman-teman akan memperoleh kosakata. Nah, baik lanjut. Nah, selanjutnya seorang penulis dapat menciptakan atau membuat tulisan dari hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lanjut Kak untuk tayangan. Nah, jadi ketika teman-teman melihat kenyataan hidup seorang temannya atau kenyataan hidup yang dilalui oleh orang-orang di sekitar teman-teman bisa menuliskannya. Baik, lanjut lagi Kak untuk paparannya. Nah, ini tahapan yang memang teman-teman itu harus lakukan. Jadi ide itulah yang akan mendasari tulisan teman-teman. Tips yang pertama setelah membaca, kemudian melihat sekeliling, melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman langsung memulai atau memunculkan ide. Dari ide itu nanti akan ada sebuah proses. Baik. Nah, ini salah satu moto saya ya. Bisa lanjut paparannya Kak. Jadi menulislah dengan hati agar hati pembaca. Menulislah dengan niat baik sebelum itu. Jadi menulislah dengan niat baik agar membuahkan hal-hal. Nah, teman-teman ketika teman-teman mempunyai suatu ide, gagasan, niatkan dulu ide tersebut untuk hal-hal yang baik. Jadi menulis dengan niat baik, nanti tulisannya juga akan menghasilkan hal-hal yang baik juga. Nah, tulislah ketika teman itu tenang, tidak dalam emosi kecewa atau emosi yang meletup-letup dengan amarah. Karena dengan hati yang tenang menghasilkan tulisan yang tenang. Nah, yang pertama luruskan niat dulu ya, luruskan niat. Setelah punya ide, luruskan niat kita itu untuk apa? Apakah untuk sekedar pamer, untuk sekedar menyaingi temannya karena sudah punya karya, atau untuk sekedar wah keren nih. Nah, atau memang punya niat tersendiri, aku ingin berbagi kebaikan dengan tulisan, niat untuk mengajak orang lain dengan tulisan saya. Nah, itulah niat-niat kalian teman-teman di sini yang harus kalian kuatkan dulu. Kuatkan tekad, lurus. Nah, setelah itu lanjutkan untuk melakukan tindakan menulis. Jadi, kalau kalian tidak meluangkan waktu untuk menulis, tidak akan pernah pesan. Nah, ini salah satu kunci untuk jadi penulis itu ya jangan menunggu waktu luang. Nanti sore saja setelah tidur-tiduran atau malam saja, besok lagi. Kok belum ada ide, besok lagi. Jadi jangan sampai teman-teman itu menunggu waktu luang. Aku harus menulis di jam ini. Paling tidak misalnya satu tag karir di Instagram, satu tulisan di Instagram misalnya. Misalnya kalau teman-teman nggak bisa nulis cerita hari ini, tuliskan motivasi. Misalnya barang siapa berbuat baik akan mendapat baik, atau tebarlah kebaikan agar menuai hal yang baik. Tulislah dulu satu kalimat itu. Kalau misalnya belum bisa menulis cerita, nanti pada saatnya setelah 1, 2, 3 kali menulis 2, 3 kalimat akan menambah lagi, akan tambah lagi. Teman-teman bisa lihat gram saya di Eko Marini 82.
Jadi meskipun 1 atau 2 kalimat, saya setiap malam itu selalu mengunggah satu yang saya ajakkan. Artinya saya ingin berbagi agar follower atau pengikut saya itu punya tambahan ilmu setiap hari. Teman-teman nanti bisa melihat di Instagram saya ada kata-kata yang baik, baku sesuai dengan ejaan. Setiap malam saya unggah selain tulis ulasan buku. Nah, dari situ teman-teman nanti akan punya satu tindakan nyata ya. Jadi nantinya itu tidak akan terrealisasi. Tapi kalau teman-teman sudah lakukan tindakan nyata, nanti pada saatnya ketika punya yang udah lengkap, teman-teman tinggal menyatukan saja dari tulisan-tulisan di Instagram, disatukan, diolah. Nah, nanti akan menjadi satu artikel. Itu bisa jadi tips menulis bagi seorang pemula ya. Kalau tidak bisa langsung menulis buku atau tidak menulis cerpen atau tidak menulis novel, teman-teman tulis di Facebook, menulis di Instagram, atau menulis di blog, atau menulis di buku harian kalau teman-teman malu. Nah, mana serahkan hasilnya pada pembaca, pada orang-orang yang membaca tulisan teman-teman, apakah itu baik atau tidak. Yang menilai bukan teman-teman tulisannya biasa saja, tapi bisa jadi menurut saya ini kok bagus sekali, memotivasi saya untuk bertindak lebih baik. Jadi seperti itu. Baik, lanjut Kak. Nah, ini ya, saya tadi sudah sebutkan Kak Rizal bisa menulis kisah di Facebook, Instagram, atau di buku harian. Tidak ada karya besar yang tahu-tahu langsung besar. Semua tulisan atau hal-hal yang besar biasanya memang dimulai dari hal-hal sederhana. Tulisan sederhana yang menginspirasi itu bisa menjadi sebuah, atau tulisan biasa itu bisa juga berdampak luar biasa bagi seseorang yang patah hati. Misalnya, saya hanya menulis bangkitlah, lalu lama tenggelam dalam keterpurukan, karena itu akan membuatmu jatuh terlalu dalam. Tapi ketika orang membaca pada saat orang itu hati atau pada saat yang down, ketika membaca tulisan saya, bisa jadi orang tersebut punya semangat baru. Nah, ini yang teman-teman harus kan juga ya. Jadi bisa jadi tulisan yang bagi kita biasa, tapi bagi orang lain luar biasa. Baik, lanjut Kak. Beberapa hal lainnya itu teman-teman bisa mengikuti tantangan menulis, lomba menulis, atau ajang nulis bareng. Nah, kalau sudah melakukan hal yang tadi, lanjut ke langkah yang selanjutnya. Itu apa? Misalnya tantangan menulis. Ada setiap kali yang diadakan oleh HBC, itu menulis selama sebulan penuh setiap bulan Januari. 30 hari bercerita. Bisa mengikuti ajang itu, nanti di bulan Januari ada. Itu ada ajang 30 hari menulis cerita. Teman-teman bisa mencari tagar 30 tak. Nanti ada infonya biasanya kalau bulan Desember. Kemudian ada lagi tantangan menulis dari komunitas-komunitas menulis lainnya yang setiap saat selalu ada. Ikuti itu, selama itu baik dan temanya bisa ikuti. Yang kedua, kalau sudah suka mengikuti tantangan menulis, bisa mengajukan lomba menulis.